Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian dari 11 IPS absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sejarah wajib, yaitu perang melawan sang tirani. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun lama-kelamaan berubah menjadi kebencian karena Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang, dengan contoh rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Pada awalnya juga kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena Indonesia berpikir Jepang bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Perlawanan itu berada di Aceh, di Singaparna, di Indramayu, perlawanan di Kalimantan, di Irian Barat, dan peta di Blitar. Salah satu perlawanan Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Cobleng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, seorang guru mengajian di Cobleng. Karena melihat kejaman rakyat Jepang terhadap Romusa, muncullah inisiatif Abdul Jalil untuk melawan penindasan dan kejaman dilakukan oleh rakyat Jepang. Pada awalnya, Jepang meminta damai dengan Abdul Jalil karena melihat pergerakan Abdul Jalil yang sangat membahayakan bagi rakyat Jepang. Namun tidak disetujui oleh Abdul Jalil, dan oleh karena itu Jepang menyerang Aceh dengan 3 kali penyerangan pada tanggal 10 November yang pada awalnya mereka dapat memimpin, lalu digagalkan oleh Abdul Jalil, dan kedua kali juga gagal, dan ketiga kali mereka berhasil menembus pertahanan Abdul Jalil, dan Abdul Jalil beserta pengikutnya meloloskan diri ke Buluh Belang Ara. Kemudian saat salat, Abdul Jalil dan pengikutnya ditembak mati oleh tentara Jepang, dan total korban jiwa pada perang Aceh ini adalah 120 orang gugur dan 150 orang luka-luka, sedangkan dari pihak Jepang kehilangan 40 prajurit. Perlawanan di Singaparna. Rakyat yang dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik, dan rakyat Singaparna sangat benci terhadap pemerintahan Jepang, apalagi mengetahui perilaku pemerintahan Jepang yang sangat kejam. Maka dari itu rakyat Singaparna melakukan perlawanan karena rakyat diwajibkan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat menjerat. Sebab itu rakyat Singaparna mengangkat senjata dan melawan Jepang dan meletus pada Februari 1944, dan pada hari Jumat di bawah pimpinan Kiai Zainal Mustafa. Karena ia tidak ingin bekerja sama dengan Jepang, maka dia mengumpulkan orang-orang dan mencoba dan melawan penjajahan Jepang. Sebelum dimulainya perang, ada beberapa utusan dan kepolisian Tasikmalaya yang ingin melakukan perundingan dengan Zainal Mustafa. Kemudian ada seorang polisi yang disuruh kembali ke Tasikmalaya untuk melaporkan dan menyampaikan ultimatum kepada Jepang yang agar besok memerdekakan Jawa, dan jika tidak dituruti akan terjadi pertempuran. Dalam perundingan itu, utusan Jepang bersifat sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Maka memancing amarah rakyat Singaparna untuk membunuh utusan Jepang, dan akhirnya karena hal itu Zainal Mustafa tersebut ditangkap oleh Jepang dan dihukum mati pada 25 Oktober 1944. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan ini disebabkan oleh perlakuan pihak Jepang kepada petani yang bertindak semena-mena karena mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu ini membuat sengsara rakyat. Perlawanan ini dimulai bulan April 1944, dan kemudian pada bulan Juli muncul pula perlawanan rakyat di desa Cidempat. Karena rakyat masih tertindas dengan penarikan padi yang sangat memberatkan rakyat yang baru saja panen, padi harus diserahkan kepada desa, dan itulah membuat rakyat Indramayu melakukan perlawanan. Pada awalnya mereka membuat semboyan, yaitu melawan Jepang daripada mati kelaparan. Perlawanan rakyat di Kalimantan. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin dari suku Dayak. Perlawanan berkobar dengan sengitnya, namun di kalangan penduduk juga berkeliaran para mata-mata Jepang yang tersebut berasal dari orang Indonesia sendiri. Dan para mata-mata itu juga tidak segan menangkap dan menganiaya dan pembunuhan. Dan ini adalah alasan perlawanan rakyat
Kalimantan mengalami kegagalan karena banyaknya mata-mata yang ingin menggagalkan perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat Irian Barat. Gerakan yang terkenal di Papua adalah Gerakan Koreri dengan pimpinan El Rum Korem. Rakyat Irian terus memberikan perlawanan di berbagai tempat, padahal kalau ada yang tertangkap oleh Jepang tidak segan-segan akan diberikan hukuman mati atau hukuman pancung di depan umum. Namun, dengan ancaman itu tidak membuat rakyat Irian gentar menghadapi semua itu. Tetapi mereka melakukan taktik perang gerilya dan pada akhirnya Jepang juga kewalahan menghadapi keberanian orang Irian, dan karena semangat orang Irian ingin memerdekakan Indonesia, mereka berhasil mengusir Jepang dari tanah mereka. Peta di Blitar angkat senjata. Dipimpin oleh Komandan Peta Supriyadi, cukup memahami penindasan dilakukan oleh Jepang dari masalah hasil padi, pengurangan Romusa, dan semua dilakukan secara paksa tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan. Sungguh kekejaman yang luar biasa karena Jepang sering merendahkan prajurit Bumiputra. Penderitaan rakyat itulah menimbulkan rencana para anggota Blitar untuk melakukan peranggolan terhadap penjajahan Jepang. Pada 29 Februari 1945 dini hari, Supriyadi dengan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat. Pada saat itu diketahui oleh pihak Jepang, dan mereka datang dengan beberapa tank dan pesawat udara yang mencoba untuk menghalau rakyat Peta yang mencoba melakukan perlawanan. Untuk menghadapi perlawanan Peta di bawah pimpinan Supriyadi, Jepang mengerahkan semua pasukan dan serta memblokir semua serta mengepung pertahanan pasukan Peta tersebut. Namun pasukan Supriyadi tetap bertahan dan mencoba untuk melawan terus. Kekuatan Peta mulai berkurang saat pasukan Supriyadi banyak dihukum mati, dan tokoh-tokoh dan anggota Peta yang ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Dan setelah memulai beberapa kali persidangan, mereka kemudian semuanya dihukum mati sesuai dengan peranan masing-masing. Dan saat persidangan tersebut dilakukan, Supriyadi dari awal tidak disebut-sebut namanya dalam pengadilan tersebut, dengan opini orang bahwa dia sudah dihakimi duluan oleh pihak Jepang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.